Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan banyak orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria, kita tentu selalu berhadapan dengan banyak pilihan dan kita harus mengambil keputusan di antara banyak pilihan yang ada. Kata orang, setiap pilihan mengandung risiko dan setiap keputusan membutuhkan pertanggungjawaban. Pilihan ini bisa dalam banyak bentuk. Untuk yang masih muda, mungkin teman hidup. Untuk yang mencari pekerjaan, mungkin pekerjaan. Untuk yang sudah punya pekerjaan, mungkin memilih-milih sekolah untuk anak-anak, atau memilih-milih kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika kita berhadapan dengan sedikit pilihan, kita agak mudah untuk memutuskan. Tapi ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan, maka pada saat itulah keputusan sangat tidak mudah. Tentu di antara banyak orang yang mengikuti Yesus, Yesus harus memilih 12 di antara mereka. Tentu ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Dan karena itulah maka Yesus memilih melalui doa. Dia naik ke gunung, berdoa seorang diri, dan disitulah dia menemukan siapa di antara banyak orang yang mengikuti dia yang dipilih menjadi rasul. Kita tahu bahwa ketika pilihan itu dibuat melalui doa, tetap ada kecerobohan juga, yaitu terpilihnya Yudas Iskariot. Nah, hari ini kita merayakan Yudas anak Yakobus yang bukan Iskariot, bersama dengan Simon yang juga bukan Petrus. Mereka dua ini dirayakan bersama-sama karena kebetulan mati sebagai martir Rasul Tuhan di Iran. Kalau Yudas yang kita rayakan ini, dia pernah bertanya begini kepada Yesus waktu malam perjamuan terakhir. Yesus, kenapa kepada kami saja engkau menampakkan kemuliaan dan mengajarkan hal-hal itu dan tidak kepada dunia? Yesus menjawab, ya, karena memang Yesus mau mengajar mereka ketaatan untuk mendengar suaranya. Jadi itu lingkup yang sangat khusus. Ketaatan itu penting menjadi rasul dan menjadi murid. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh Yudas Iskariot ketika ia tidak taat kepada Yesus.
Apakah Yudas Iskariot menjadi orang kudus? Tidak ada dalam cerita bahwa dia menjadi orang kudus. Yang menjadi orang kudus itu Yudas, anak Yakobus yang kita rayakan sekarang. Nah, untuk kita mungkin paling penting adalah bagaimana kita menentukan pilihan dalam hidup dengan menggantungkan semuanya pada doa. Doa itu sumber kekuatan. Doa itu sumber inspirasi. Doa itu menunjukkan kepada kita pilihan yang tepat dan jalan yang benar. Maka memulai dan mendasari apapun dengan doa itu adalah pilihan utama bagi orang beriman. Yesus sendiri saja perlu berdoa untuk memilih, apalagi kita. Bapak Ibu, kita juga mau pilihan presiden. Semua orang punya selera dan fansnya masing-masing. Tapi apakah orang sampai pada pemikiran bahwa entah siapapun yang nanti jadi presiden dan wakil itu adalah pilihan Tuhan untuk bangsa kita? Artinya, mungkin kita perlu fans pada pilihan tertentu, calon tertentu, tapi jangan terlalu fanatik. Sampai kita lupa diri, lupa teman. Karena kadang-kadang pilihan berbeda membuat kita jadi musuh, walaupun sebelumnya teman. Kira-kira 3 hari lalu saya pernah membuat status di FB yang bunyinya begini. Karena saya teringat ketika dulu waktu tugas di Dompu NTB, karena kita punya basisnya Prabowo waktu itu, waktu pilih Pilpres 2014 kalau tidak salah. Banyak orang yang memojokkan saya, kenapa harus pilih Prabowo? Saya punya alasan tertentu waktu itu, karena politik ini harus mengenal konteks. Waktu itu kami di Dompu kan susah mendapatkan dana untuk kegiatan-kegiatan. Kebetulan ada JOMK, Uskupan di Palasari. Nah, yang membackup kami itu Bupati. Dia kasih kami jatah 25 juta dari daerah dengan mobil Kodim kita pakai. Waktu itu beliau itu ketua pemenangnya Prabowo. Jadi tidak mungkin saya pilih Jokowi kan. Karena yang membackup kami itu orangnya Prabowo. Itulah politik masa lalu. Setelah pindah ke Bali tentu pilihannya sudah lain lagi. Karena saya sudah ada di Bali dengan basisnya Jokowi. Nah sekarang ini ketika Jokowi dan Prabowo sudah menyatu, kira-kira yang dulu sampai fanatik sekali ngefans sama Jokowi itu, apa harus langsung membenci Jokowi karena dia mepet dengan Prabowo? Saya rasa ini pengalaman-pengalaman dan kenyataan yang membuat kita menyadari bahwa siapapun jadi presiden, itu pilihan Tuhan juga kalau kita lihat dalam konteks iman. Biarkan Tuhan kasih siapa untuk kita. Karena toh namanya pejabat dan penguasa, tidak ada yang sempurna. Siapapun jadi presiden tetap ada korupsi kan. Dulu kita membayangkan ada Jokowi tidak ada korupsi. Tapi coba lihat, sudah dia periode tetap juga ada korupsi banyak kan. Tapi untuk kita yang paling penting adalah jangan karena pilihan berbeda kita lalu bertengkar. Maka saya menulis di situ, jangan terlalu fanatik dalam politik, karena fanatisme politik itu beda tipis dengan fanatisme agama, sama-sama berbahaya. Dan untuk orang beriman, saya pikir apa yang diajarkan Yesus hari ini baik untuk kita belajar. Apapun bentuk pilihan yang mau kita pilih, jangan lupa berdoa dulu. Biarkan Tuhan dengan Roh Kudus menuntun kita untuk menentukan pilihan yang tepat dalam hidup. Karena kalau kita memulai dan menentukan pilihan dengan dasar dan didahului doa, nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada pilihan yang tepat dan benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Mungkin kita bertanya, apakah juga pilihan-pilihan tentang materi dan dunia juga mencakup hal itu? Iya. Kita mau pilih kerja di mana, ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan, kita berdoa dulu. Bahkan ketika kita memberi barang apa saja, perlu juga kita berdoa dulu. Apakah barang itu benar-benar kita butuhkan atau hanya sekedar ingin? Kan pernah saya mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, beda tipis antara kebutuhan dan keinginan. Kita banyak membeli barang bukan karena kita butuh, tapi karena kita ingin memperoleh, belum tentu kita butuh. Kan gitu. Tapi kalau kita membeli karena kebutuhan, ya kita tidak membelinya karena keinginan, karena memang kita butuh. Nasi itu kita butuh, bukan karena kita ingin, dan kita harus membeli. Tapi lauk itu, ya kita ingin lauk yang mana itu keinginan. Belum tentu kita butuh. Yang paling utama itu kan nasi. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan lain.
Ketika kita sudah punya 1-2 motor, mungkin kita ingin lagi beli yang baru, kan ada keluar yang baru. Tapi benarkah kita butuh atau hanya sekedar kita ingin punya yang baru? Kan ini hal-hal yang perlu kita bedakan. Makanya kita perlu bantuan Roh Kudus lewat doa. Kalau dalam ajaran spiritualitas itu ada istilah discernment. Discernment itu artinya menentukan pilihan dengan bantuan dan kuasa Roh Kudus. Nah, inilah kekuatan iman dalam hidup. Itu hal pertama. Hal kedua yang bisa kita maknai Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Saya rasa ini baik untuk menyadarkan kita bahwa hidup menggereja itu bukan karena selera pribadi. Bukan karena semau gue. Bukan karena yang saya ingin begini dan begitu. Tapi hidup menggereja itu sebuah susunan yang sudah rapi tersusun. Seperti kita membangun rumah, ada dasarnya. Batu dasar itu penting. Cakar ayam itu penting. Kalau itu kuat, bangunan kuat. Kemudian ada batu bata dan lain-lain. Nah, hidup beriman dan menggereja itu Bapak Ibu sudah didasari di atas dasar Yesus Kristus. Kita itu adalah batu bata untuk membangun gereja. Makanya kemudian definisi gereja itu tubuh mistik Kristus. Karena kita menjadi bagian dari Kristus untuk membangun gereja. Dan hidup menggereja itu tidak bisa tanpa dasar Kristus. Tidak atas dasar KBG, tidak atas dasar lingkungan, apalagi profesi, tapi atas dasar Kristus. Maka terus menyatukan diri dengan Kristus adalah dasar yang membuat gereja kita kuat. Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara kalau mau kuat bukan karena KBG, bukan karena lingkungan, tapi kesatuan kita dengan Kristus. Maka gereja kita kuat kalau kita terus menyatukan diri dengan Kristus dan tidak ada pilihan lain yang menguatkan kita untuk bersatu dengan Kristus kecuali misa. Karena di dalam misa kita menerima tubuh Kristus, Kristus masuk di dalam tubuh kita, lalu kita bertumbuh sebagai anggota gereja bersama Kristus. Kalau kita tidak pernah misa, jarang ikut misa, lalu kita ngaku gereja ini saya yang bangun, hidup gereja sangat tergantung saya, sorry, itu ajaran sesat. Jadi saya perlu membacakan kembali bagaimana Santo Paulus melukiskan hidup menggereja itu seperti ini. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru atau batu dasar. Jadi dibangun di atas dasar para rasul. Mungkin artinya juga begini. Bapak Ibu kalau mau menjadi orang Katolik yang baik, ya misa pesta para rasul begini harus ikut. Karena kita punya iman bertumbuh dari iman para rasul. Bagaimana kita punya iman bagus, menjadi anggota gereja bagus, kalau tidak pernah ikut misa-misa para kudus dan para rasul? Tidak mungkin. Dan lucunya di negara banyak orang yang ngaku paling hebat dalam hidup menggereja, tapi tidak ikut misa. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian Santo Paulus bilang, di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Jadi gereja itu harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Kita tersusun rapi sebagai batu bata, dan inilah kenapa juga dalam gereja itu ada istilah atau definisi komunio. Gereja itu komunio, sebuah persekutuan yang dibangun di atas dasar para rasul, di atas dasar Yesus Kristus dengan Kristus sebagai sumber hidup. Maka kalau kita datang misa, kita terima komuni, itu artinya kita terima bagian dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, maka kita terima. Jadi sumbernya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka konkretnya juga begini. Ketika misa itu menjadi pilihan utama untuk menguatkan dan menyatukan kita dengan Kristus, itu adalah tanda bahwa kita selalu mau bersatu dengan Kristus, karena kita selalu menerima santapan rohani dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dalam misa. Maka Bapak Ibu, Anda tidak bisa membangun KBG, membangun lingkungan, membangun paroki kalau tidak pernah menyantap tubuh Kristus. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita untuk berpikir dan berbicara atau berdalih, semua sia-sia kalau tidak didasarkan pada kekuatan Ekaristi. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk kalau mau betul jadi orang Katolik dan orang gereja Katolik, jangan dengar ajaran sesat dari orang yang jarang ikut misa atau mungkin tidak pernah ikut misa. Itu tidak ada roh yang berbicara.
kalau mau membangun iman yang benar dan menjadi orang Katolik yang benar, sering-sering mendengar sabda Allah dari khotbah-khotbah, dari ajaran-ajaran resmi gereja. Tentu bukan lalu berarti semua khotbah. Anda bisa melihat dan menemukan banyak khotbah di YouTube. Tapi apakah itu menjadi sebuah khotbah yang khas atau benar dari segi Katolik? Belum tentu juga. Mungkin isinya menarik, Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi apakah itu sesuai dengan tafsiran gereja Katolik? Sesuai dengan ajaran iman yang benar? Belum tentu. Jadi kalau dalam gereja Katolik ada kewibawaan tertentu yang diberikan hak untuk berkhotbah atau disebut otoritas yang berkhotbah, dan biasanya hanya imam yang bisa melakukan itu. Bahkan bahasa Injil pun hanya imam. Sehingga jangan mudah tersesat oleh satu dua orang yang mungkin mengajarkan Anda sesat, atau juga apa yang tersebar di medsos atau YouTube. Belum tentu itu bisa dipertanggungjawabkan dalam segi iman yang benar. Kemudian Santo Paulus mengingatkan kita peran Roh Kudus. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Jadi kita itu anggota tubuh Kristus yang menjadi bagian dari anggota gereja, batu bata dan apapun bentuk bagian dari gereja untuk membangun tubuh mistik Kristus. Dan kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Maka kalau baca di dokumen Konsili Vatikan kedua, Bapak Ibu, Anda bisa menemukan 4 definisi gereja. Gereja sebagai persekutuan umat Allah terkait dengan Bapa. 2, gereja sebagai tubuh mistik Kristus terkait dengan Yesus. Yang ketiga, gereja sebagai bait Roh Kudus, karena kita semua adalah bait Allah yang tampak oleh rahmat sakramen permandian. Lalu yang keempat itu gereja sebagai sebuah komunio. Dan inilah definisi yang benar tentang gereja. Dan kalau kita benar-benar menjadi anggota gereja, jangan lupa menyatukan diri dengan Yesus. Jangan lupa membangun gereja dalam Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.